Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayansari, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi berikut ini. Langsung saja materi yang pertama. Klasifikasi hadis. 1. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an, namun disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dari riwayah yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, hakikat, sifat, maupun hukum. Baik hadis itu bersambung sanadnya atau tidak, baik diriwayatkan dari sahabat atau tabi'in. 4. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan dari sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, baik sanadnya bersambung atau tidak bersambung, dengan syarat tidak ada tanda-tanda marfu. Yang kelima, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan dari para tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, baik sanadnya bersambung atau tidak bersambung, dengan syarat hadis tersebut tidak terdapat tanda-tanda hadis marfu dan hadis mauquf. 6. Hadis muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat, dengan cara setiap rawi mendengar langsung dari rawi sebelumnya. Lanjut. Hadis dari segi kualitasnya. Hadis dari segi kualitasnya yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz atau ilyat. Hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak terdapat syadz dan ilyat. Hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk beramal. Lanjut. Hadis dari segi kuantitas perawinya. Yang pertama, mutawatir. Kata mutawatir menurut Luqhat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. 2. Masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. 3. Ahad, yaitu al-ahad jamak dari ahad. Menurut bahasa al-wahid atau satu. Dengan demikian, kabar wahid adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Berikutnya, hadis sahih. Klasifikasi hadis sahih.
Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih lizati adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya, rawinya yang adil, tidak sempurna kedobitannya, kapasitas intelektualnya rendah. Yang kedua, sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya, hadis hasan yang diriwayatkan melalui beberapa jalur bisa naik derajat dari hasan ke derajat sahih. Kehujatan hadis sahih. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis, hujiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum, al-dalil al-syar'i, sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Berikutnya, tingkatan hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. 2. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Hadis sahih. Yang ketiga, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. 4. Hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang kelima, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang keenam, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. 7. Hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat-syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Berikutnya, sumber-sumber hadis sahih. Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Bukhari. Nama lengkap kitab itu adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Sahih Muslim. Menurut Imam Nawawi, kitab Sahih Muslim memuat 7.275 hadis, termasuk yang ditulis ulang. Berikutnya, Sunan Abu Daud. Kitab ini memuat 5.274 hadis, termasuk yang diulang, sebanyak 4.800 hadis. Yang tercantum dalam kitab itu adalah hukum. Di antara iman yang kitabnya masuk dalam kutubu as-sittah, Abu Daud merupakan imam yang paling faqih, papar ensiklopedia Islam. Selanjutnya, Sunan At-Tirmizi. Kitab ini dikenal dengan nama Jami' At-Tirmizi. Karya Imam At-Tirmizi ini mengandung 3.959 hadis, terdiri dari yang sahih, hasan, dan dhaif. Sunan An-Nasa'i. Kitab ini dikenal dengan nama Sunan Al-Mu'taba An-Nasa'i. Menyusun kitab itu setelah menyeleksi hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang juga ditulisnya, berjudul As-Sunan Al-Kubra, yang masih mencampurkan antara hadis sahih, hasan, dhaif. Sunan An-Nasa'i
berisi 5.671 hadis yang menurut Imam An-Nasa'i adalah hadis-hadis sahih. Selanjutnya Sunan Ibnu Majah. Kitab ini berisi 4.341 hadis. Sebanyak 3.002 hadis diantaranya terdapat dalam Al-Qutan, Al-Qasah, dan 1.339 hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Selanjutnya syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama ialah sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil, rawinya dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan maupun menyampaikan hafalannya kapan saja. 4. Tidak janggal atau syadz. 5. Tidak adanya ilyat, terhindar dari ilyat atau cacat. Poin berikutnya, memahami hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya. Tidak ada syadz, berbeda dengan hadis yang lebih sahih dan ilyat. Secara istilah, ulama hadis berbeda pendapat mengenai definisi hadis hasan, sebab tingkatan hadis hasan berada di pertengahan antara sahih dan dhaif. Klasifikasi hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasan lidzati. Hasan lidzati, syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat hadis sahih, kecuali pada para perawinya hanya termasuk kelompok keempat atau istilah lain yang staraf atau sama dengan tingkatan tersebut. Yang kedua, hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal identitasnya, menyembunyikan cacat, dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis-hadis lain semisalnya dan semakna, atau karena hanya rawi yang meriwayatkannya. Kehujahan hadis hasan. Menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hadis li zatihi maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum karena diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Berikutnya, ilmu rijalul hadis. Menurut bahasa, kata rijal berarti para kaum pria, sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologi, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayatan hadis, baik dari kalangan sahabat, sahih maupun generasi berikutnya. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis. Ilmu ini membahas dan menerangkan hal ihwal, keadaan, dan sejarah singkat kehidupan para rawi yang menerima hadis dari Rasulullah, yaitu sahabat,
para rawi yang menerima hadis dari sahabat, yakni tabi'in. Para rawi yang menerima hadis dari tabi'in, yakni tabi'in dan seterusnya. Di samping itu, ilmu ini juga membahas tentang mutramin, mawali, dan hal-hal yang berpautan dengan dapat diketahui bahwa ilmu rijal al-hadis berkaitan dengan hal ihwal para periwayatan hadis. Karena itu, ilmu ini mengambil porsi tertentu dalam bahasa ilmu hadis. Ilmu ini sangat diperlukan dalam penelitian sanad hadis. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung, muttasil atau tidaknya sanad suatu hadis. Poin berikutnya, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis, yaitu telah menggambarkan kepada kami Amir bin Hisham. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Makhlad dari Sufyan, dari Ayub, dan dari Abu Kilabah, dari Amir bin Mujdan, dari Abu Zahar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci adalah alat wudhu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keterangan kitab Taharoh bab beberapa salat dengan menggunakan satu tayamum, nomor hadis 320. Selanjutnya tentang asbabun wurud. Pengertian asbabul wurud secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan ithafah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sebab. Menurut ahli bahasa, diartikan dengan al-hab, tali, saluran, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu dengan benda yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Dan ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Urgensi asbabul wurud. Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis, sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Adapun urgensi asbabul wurud menurut Imam Asy-Syafi'i antara lain untuk 1. Menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. 2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. 3. Mentafsil, memerinci hadis yang masih bersifat global. Menentukan ada atau tidak adanya nasik mansuk dalam suatu hadis. Menjelaskan illat, sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. 6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil, sulit dipahami. Contoh asbabul wurud. Contoh hadisnya yaitu, barang siapa melakukan sesuatu sunnah hasanah, tradisi atau perilaku yang baik, lalu sunnah itu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala yang mereka lakukan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu sunnah sayyi'ah, tradisi atau perilaku yang buruk, lalu diikuti orang-orang sesudahnya, maka ia akan ikut mendapatkan dosa mereka, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Poin berikutnya, hadis muqati. Menurut bahasa, muqati berasal dari kata iqata, yang artinya adalah terputus, sedangkan muqati adalah suatu yang terputus. Adapun pengertian hadis muqati menurut istilah, maka
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli hadis. Sebagai ulama berpendapat bahwa hadis muqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat suatu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Hukum hadis muqati. Para ulama bersepakat bahwa hadis muqati tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman dikarenakan ada satu rawi yang gugur atau terputus, tidak bersambung kepada Nabi SAW, sehingga kedudukannya merupakan hadis dhaif. Tetapi misalnya jika ada sebuah hadis dari satu jalur sanad tergolong hadis muqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur sanad yang merupakan hadis sahih dan sambung sanadnya kepada Nabi SAW, maka hadis muqati tersebut bisa dijadikan dasar dan pedoman karena dikuatkan oleh hadis sahih dari jalur sanad yang lainnya. Lanjut, poin berikutnya yaitu hadis mudhal. Kata mudhal menurut etimologi berarti suatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami, dan disebut hadis mudhal karena seolah-olah hadis itu menyulitkan sehingga orang yang meriwayatkannya tidak memperoleh manfaat. Pengertian hadis mudhal menurut terminologi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat dua orang rawi atau lebih yang gugur secara beriring-iringan di bagian mana saja, seperti sahabat dan tabi'in, atau tabi'in dan tabi'in, atau seterusnya. Hukum hadis mudhal. Sebenarnya kedudukan hadis mudhal sebagai sumber dasar dan pedoman tergolong dhaif, bahkan kedhaifannya terlalu parah. Mengapa? Karena sulitnya menghubungkan sanad pada Nabi. Karena sulitnya menyambungkan sanad kepada Nabi akibat terputusnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut tanpa diketahui. Kedhaifan hadis mudhal jauh lebih parah dibandingkan dengan hadis mu'allaq dan hadis muqati. Jadi, menjadikannya sebagai dasar dan sumber hukum jelas ditolak. Namun, ada beberapa pengecualian mengenai kedudukan hadis mudhal. Jika tidak ditemukan jalur sanad lain yang sahih dan bersambung sampai pada Nabi SAW, maka hadis mudhal tersebut bisa dijadikan dasar dan pedoman karena dikuatkan dari jalur sanad lainnya yang sahih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.